Alasan saya mengikuti pelatihan Brevet ABDIAP ini karena sudah banyak teman-teman dari Universitas Trisakti yang mengikutinya. Alasan saya memilih pelatihan Brevet Pajak A dan B di IAPI karena saya mendapatkan rekomendasi dari saudara saya yang telah mengikuti pelatihan ini di batch sebelumnya. Serta pelatihan ini pun dilakukan secara online, jadi tidak akan mengganggu proses perkuliahan saya. Pelatihan Brevet Pajak A dan B di IAPI ini disupport oleh praktisi perpajakan dan akuntan publik yang sangat berpengalaman. Pastinya sangat membantu karena materi yang diberikan sangat update dan modulnya pun dapat kita akses dan kita unduh kapanpun kita mau. Agar terus dapat memberikan wadah bagi potensi-potensi akuntan di luar sana yang ingin terus mengupgrade skill-nya terutama dalam ilmu perpajakan. Tentu dapat meningkatkan jenjang karir saya, serta kompetisi diri saya untuk dapat meningkatkan serta dapat bersaing di lingkungan pekerjaan. Semoga dapat membantu saya memperluas ilmu-ilmu saya di bidang perpajakan dan juga untuk mendapatkan pekerjaan ke depannya. Apa dampaknya terhadap penentuan opini auditor? Aku, Natania Imanina Matram. Sebagian orang mungkin menganggap aku hanya orang yang beruntung. Tapi percayalah, aku pun perlu berjuang dengan hebat. Sebuah kebanggaan bagiku dapat meneruskan sejarah kecil keluargaku dengan lulus dari salah satu universitas terbaik di Indonesia seperti keluargaku lainnya. Dan tentunya, terima kasih kepada Bapak dan Mama yang selalu menjadi penyemangat dan pendukung nomor satuku. Aku sadar betul bahwa menghadapi dunia ini perlu persiapan yang luar biasa. Jadi, aku hanya berniat membagi apa yang kupunya, karena aku yakin pendidikan apapun bentuknya bisa membuka berbagai jendela kesempatan untuk mereka. Tahun 2018 yang lalu, aku bersama kakakku, Nasya Matram, menjalankan Rumah Belajar Mawar. Rumah belajar ini gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Materi yang diajarkan adalah matematika dan bahasa Inggris untuk murid sekolah dasar. Anak-anak belajar dari pagi hingga sore hari, tiap akhir pekan, didampingi oleh relawan pengajar. Tapi sayangnya, kegiatan belajar bersama ini harus diberhentikan sementara, menunggu situasi kembali kondusif.
Percayalah, aku hanya mencoba untuk bersyukur atas apa yang kupunya. Siapa tahu, kelak dunia bisa menjadi lebih baik di tangan mereka, bukan? Karena kita yakin, pada setiap pengorbanan, selalu ada kebahagiaan yang tak tergantikan. Pertanyaan ini sangat sering ditanyakan ke tim kami. Gimana sih cara perpanjang izin AP? So, simak videonya sampai akhir ya. Jadi, untuk para akuntan publik di luar sana, jangan lupa untuk mengajukan permohonan izin AP setiap 5 tahun sekali, sebelum masa berlaku izin AP-nya berakhir, agar tidak dikenakannya sanksi administratif berupa denda dan tidak berlakunya izin AP sesuai PMK 186. Untuk akses aplikasi ELSA, strip PK dapat melalui elsa-pk.kemenq.go.id, lalu login dengan memasukkan email dan password. Berikut tampilan selanjutnya. Setelah itu, pilih perpanjangan izin AP di bagian sebelah kiri. Akan tampil seperti di bawah ini. Lalu, klik kotak berwarna jingga. Untuk form permohonan perpanjangan izin AP berisi 3 tab, yaitu profil AP, upload dokumen, dan data pembayaran PNBP. Pilih upload dokumen untuk upload dokumen, dan pastikan dokumen yang akan diupload sesuai dengan judul dokumen. Jika dokumen tersebut telah selesai diupload, lalu pindah ke tab data pembayaran PNBP, dan klik Get Kode untuk meminta kode billing via aplikasi. Setelah itu akan menampilkan kode billing seperti bawah ini. Setelah pembayaran dilakukan, klik tombol cek status untuk cek status pembayaran. Setelah itu, berikut tampilan dan klik tombol submit. Gimana? Mudah bukan? Jadi, jangan lupa melakukan perpanjangan izin akuntan publik melalui website di bawah ini. Ini dia alasan mengapa kamu harus bergabung menjadi anggota IAPI. Karena IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dengan menjadi anggota IAPI, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan harga khusus bagi anggota IAPI untuk setiap pelatihan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh IAPI. Kamu juga bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas profesional, memperdalam dan memperluas jaringan kerja sesama antar anggota, membuka akses bagi anggota IAPI pemegang sertifikasi CPA untuk memasuki pasar di seluruh ASEAN, dapat berkesempatan menjadi akuntan publik yang berpraktik, dan membuka kantor akuntan publik, mempercepat perkembangan karir di perusahaan jika memiliki sertifikasi CPA. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera bergabung menjadi anggota IAPI. Saya Johanna Gani, saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Kemudian saat ini saya juga sebagai CEO di Grant Thornton Indonesia. Bagi saya, makna kepemimpinan adalah ketika saya dapat memberikan kesempatan, kontribusi, dan investasi atas kehidupan dan waktu saya untuk orang lain, sehingga orang tersebut dapat tumbuh, berkembang, dan sukses.
Peran wanita dibutuhkan dalam kepemimpinan karena dengan adanya keberagaman perspektif antara wanita dan pria itu akan memberikan sinergi yang optimal untuk menjalankan kegiatan dan bisnisnya. Di dalam melakukan ketiga role sebagai seorang istri, ibu, dan CEO, yang dibutuhkan adalah time management dan bagaimana kita menentukan prioritas masing-masing di dalam kehidupan kita. Selain melakukan ketiga role tersebut, saya mempunyai hobi dengan tanaman, karena dengan tanaman saya bisa melihat pertumbuhan. Sebenarnya itu yang membuat saya refreshing. Saya juga memiliki hobi cross stitch, karena dengan cross stitch saya merasakan saya bisa memiliki me time. Kemudian juga yang saya lakukan biasanya di waktu senggang saya mempunyai komunitas untuk book club. Dan itu biasanya kita akan membahas topik-topik dari buku-buku yang kita baca. CPA Indonesia memberikan peluang bagi saya untuk menjadi akuntan publik dan juga entrepreneur, sehingga saya dapat mengatur waktu saya untuk saya menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga maupun kehidupan pribadi saya. Bagi teman-teman generasi muda, peluang menjadi akuntan publik di Indonesia masih sangat besar. Asalkan kita mau tekun dan konsisten di dalam berproses, kalian pasti akan bisa mencapainya. Nama saya Michelle Bernardin. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai managing partner dari kantor akuntan publik Dr. Andes Bernardi dan rekan yang berafiliasi dengan Rianda International Network. Selain itu, saya sebagai CEO Rianda Indonesia dan co-founder dari IP Hub, sebuah bisnis ekosistem. Awal mula ketertarikan saya pada profesi akuntan publik adalah karena karir mentor saya, yaitu ayah saya sendiri. Beliau sudah berkecimpung cukup lama, kurang lebih 50 tahun sebagai akuntan publik. Selain itu, beliau juga menjalani beberapa profesi keuangan lainnya seperti konsultan pajak dan kurator. Dalam menjalani profesi akuntan publik ini, dan selain itu saya juga memiliki tanggung jawab dalam kehidupan pribadi saya, yaitu sebagai seorang istri, seorang anak yang harus merawat orang tua juga, dan juga sebagai ibu dari 2 orang anak yang masih kecil. Saya mempertahankan work-life balance saya dengan memiliki sistem yang baik dan memiliki tim yang baik untuk mensupport beberapa role yang saya harus jalankan dalam kehidupan keseharian saya. Iya, saya memiliki bisnis lain. Salah satunya adalah IP Hub, dan IP Hub ini adalah sebuah bisnis ekosistem yang di-set up untuk membantu local entrepreneur supaya mereka bisa grow their business dengan tujuan sehingga mereka bisa exit dan menjadi listed company di Bursa Efek Indonesia. Di
Di tengah kesibukan saya hobi traveling overseas, tapi itu sebelum pandemi. Setelah pandemi, saya berusaha untuk mencari kegiatan lain yang lebih menyeimbangkan aktivitas yang dijalankan oleh anak-anak saya yang sekarang lebih terekspos dengan online learning. Jadi saat ini saya mencari kesibukan seperti gardening dan yoga bersama anak-anak. Dengan menjadi CPA Indonesia, saya merasa terbuka sekali kesempatan tidak hanya berkarir sebagai akuntan publik atau auditor yang layaknya umum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir secara virtual dalam acara webinar Dengar Pendapat Publik Draft Exposure Standar Perikatan Review 2400 Revisi via Zoom Webinar. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Stephen Tanggara, Ketua Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1 IAPI periode 2021-2025, serta selaku moderator pada webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Fadri Ahyarsyah dan Bapak Budi Asari, anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1 IAPI periode 2021-2025, serta selaku narasumber pada webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pengurus IAPI beserta jajaran DSPAP 1 yang sudah bergabung. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum memasuki acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara berjalan dengan sukses dan lancar. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik Bapak Ibu, sebelum memulai webinar pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Kerja berdasar fakta demi terpercaya, penuhi integritas serta objektivitas, kompeten juga cermat, bukti profesional. Penuh rasa ingin tahu, skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja,
hadirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai webinar pada hari ini, kami akan menginformasikan ketentuan dalam melaksanakan webinar pada hari ini. Pada saat webinar ini berlangsung, mikrofon dan video peserta dalam posisi off. Pada saat acara berlangsung, peserta tidak diwajibkan untuk mengisi absensi di dalam kolom chat. Peserta akan diberikan sesi tanya jawab setelah sesi presentasi dari narasumber berakhir dengan ketik pertanyaan di Q&A. Materi akan dibagikan setelah acara webinar ini selesai, dan acara webinar ini tidak menerbitkan sertifikat. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki sesi pemaparan materi pada webinar hari ini. Izinkan saya mengundang yang terhormat Bapak Stephen Tanggara untuk memandu acara pada hari ini. Kepada Bapak Stephen Tanggara kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nilna. Apakah suara saya bisa terdengar, Mbak? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Seperti tadi telah disampaikan oleh Mbak Nilna, senang sekali kami pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan dengar pendapat publik ya, atau yang mungkin kita sering sebut juga dengan public hearing atas exposure draft revisi standar perikatan review 2400 atau yang sering juga kita sebut dengan SPR 2400, perikatan review atas laporan keuangan historis. Nah, revisi SPR 2400 ini pada dasarnya Bapak Ibu mengadopsi standar internasional yang diterbitkan oleh IASB, yaitu ISRE 2400. Jadi padanan internasionalnya itu ISRE 2400 ya, International Standard untuk Review Engagement. Nah, untuk standar internasional ISRE 2400 tersebut sebenarnya Bapak Ibu sudah berlaku sejak cukup lama ya. Tepatnya sekitar 2013, jadi sudah mungkin 10 tahun ya, 10 tahun yang lalu begitu untuk standar internasionalnya. Sehingga kami dari DSPAP 1 merasa memang perlu untuk dilakukan pemutakhiran atas standar untuk perikatan review ini. Nah, sesi public hearing pagi ini Bapak Ibu utamanya nanti akan dibawakan oleh Bapak Budi Azari ya dan Bapak Padri Akhirsyah. Keduanya saat ini merupakan anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1. Ya. Jadi nanti beliau berdua akan membantu untuk memaparkan kira-kira apa saja poin-poin penting dari revisi SPR 2400 ini, termasuk nanti juga akan ada pemaparan contoh ilustrasi dari laporan review itu sendiri. Ya. Jadi ada contohnya juga begitu untuk laporan dari review berdasarkan SPR revisian ini. Tentunya Bapak Ibu, materi yang nanti dipaparkan memang hanya merupakan rangkuman dan garis besar saja ya. Nanti monggo Bapak Ibu sekalian yang belum membaca draft exposure-nya, saya undang untuk mengunduh langsung ya pada website IAPI. Jadi bisa diunduh secara free pada website IAPI sehingga nanti Bapak Ibu bisa dapat membaca standarnya secara lengkap. Saya pikir mungkin itu sedikit pembukaan dari saya, Mbak Nilna ya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Stephen Tanggara. Selanjutnya, izinkan saya mengundang yang terhormat Bapak Padri Akhirsyah dan Bapak Budi Azari untuk memaparkan materi pada webinar hari ini. Kepada Bapak Padri dan Bapak Budi, kami persilakan.
izin Mbak Delna, saya yang mulai. Suara saya bisa terdengar? Ya, Bapak, mohon maaf, suara Bapak kurang terdengar di kami, Pak. Halo, bisa lebih jelas? Ini udah jelas, Mbak? Halo, Boleh ini bisa dicoba udah lagi. lebih jelas? Ya, Masih agak kecil Pak Budi. Oke. boleh didekatkan, Pak, untuk mikrofonnya atau boleh tidak menggunakan headset, Pak, dicoba? Oke, coba saya nggak pakai headset dulu ya. Ini terdengar suara saya, Ibu Agus? Iya, sudah, Nah, Pak. ini jelas Pak Budi. Oke, udah saya nggak usah pakai handset aja. Izin Pak Stephen, saya mau mulai menyampaikan materi. Silakan Pak Budi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada dengar pendapat pagi ini terkait dengan draft exposure SPR 2400 revisi 2023. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam kebajikan, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian yang beragama Islam. Pagi ini saya dengan Pak Padri Akhriasa akan menyampaikan ringkasan dari draft exposure standar perikatan review 2400 tentang perikatan review atas laporan keuangan historis. Draft exposure SPR 2400 ini diterjemahkan dari IASB Handbook 2020 edisi 2020 volume 2. Jadi diambil dari buku IASB Handbook terbitan 2020. Oke, next. Boleh selanjutnya, Mbak. Oke, izin saya membacakan disclaimer dulu di sini untuk presentasi pagi ini. Presentasi ini disusun oleh IAPI untuk mendukung kegiatan dalam dengar pendapat yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan. Presentasi berikut semata-mata untuk gambaran umum dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan seluruh perubahan secara detail. Presentasi ini wajib dibaca bersama-sama dengan SPAP yang sifatnya otoritatif. Presentasi berikut bukan merupakan bagian dari SPAP secara lengkap. Terus yang terakhir, IAPI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melaksanakan atau menunda untuk melaksanakan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi ini secara langsung maupun tidak langsung, baik disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya. Oke, next. Ini cerita terkait dengan permintaan tanggapan ini, bahwa kami sudah menerbitkan draft exposure ini pada tanggal 10 Maret 2023, udah hampir 1 bulan ya, dari sekarang udah tanggal 6, kemarin tanggal 10 kita terbitkan, kemudian pada hari ini public hearing, dan kami harapkan batas penyampaian tanggapan atas materi exposure draft SPR 2400 ini dapat disampaikan kepada IAPI paling lambat 17 April 2023, baik melalui tautan yang kami sampaikan pada screen ini, atau kepada email IAPI, yaitu emailnya teknis@iapi.or.id. Dan kalau Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan materi terkait dengan draft exposure ini, bisa diunduh pada link yang kami sajikan di layar. Oke, selanjutnya, next. Oke, ini adalah cover depan dari draft exposure standar profesional akuntan publik, yaitu SPR 2400 revisi, yang judulnya adalah Perikatan Review atas Laporan Keuangan Historis. Dan standar ini kami usulkan berlaku efektif untuk perikatan review atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, dan penerapan dini diperkenankan. Kemudian draft exposure ini kenapa kami usulkan untuk diterbitkan, karena untuk memutakhirkan standar yang saat ini berlaku agar dapat mengikuti perkembangan praktek review dan memberikan kejelasan yang lebih baik bagi pengguna terkait dengan perikatan review.
dan SPR 2400 revisi ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu sekalian praktisi untuk melaksanakan perikatan review bersama-sama dengan menggunakan tolak ukur yang diterima secara global untuk melakukan perikatan review dan memberikan kejelasan yang lebih baik bagi pengguna terkait dengan sifat review. Oke, next. Slide ini kami akan sampaikan terkait dengan perubahan signifikan dari SPR 2400 yang saat ini berlaku dibandingkan dengan SPR yang ada di dalam exposure draft ini. Secara ringkas mungkin saya bisa sampaikan, mungkin tidak ada di slide ini, dari jumlah halaman SPR yang saat ini yang berlaku itu ada 19 halaman, sedangkan draft exposure yang saat ini yang kami sampaikan ini ada 98 halaman, hampir 500% kenaikan jumlah halaman dari draft exposure ini. Kemudian isi paragrafnya juga di dalam SPR 2400 yang lama itu ada hanya 28 paragraf, sedangkan paragraf yang ada di dalam SPR 2400 2023 yang revisi ini ada 150 paragraf. Dan untuk lampiran ilustrasi yang kalau yang saat ini berlaku ada 3 lampiran ilustrasi, sedangkan untuk yang draft exposure ini ada 2 lampiran ilustrasi yang di sananya juga ada terkait dengan bentuk-bentuk opini yang ada perubahannya. Itu secara ringkas terkait dengan perubahan, sedangkan poin-poin perubahan mungkin saya akan bacakan yang ada di layar ini. Pertama terkait dengan tujuan, di sini disebutkan bahwa tujuan praktisi untuk melaporkan dan mengkomunikasikan laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi di sini adalah tujuan dari standar ini adalah nanti untuk melaporkan dan mengkomunikasikan laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi ada penegasan terkait dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Terus ada juga terkait dengan paragraf pengendalian mutu, itu juga terdapat cakupan tanggung jawab rekan perikatan atas keseluruhan mutu setiap perikatan review. Terus terkait dengan penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan review, itu ada paragraf terkait dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh praktisi dan ketentuan terkait dengan prakondisi, baik itu dalam hubungannya keberlanjutan maupun penerimaan pertama kali dan kondisi-kondisi yang akan dijelaskan di dalam draft exposure SPR 2400 ini. Terus juga ada tambahan paragraf mengenai komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ini ada paragraf tambahan penjelasan terkait dengan ketentuan terkait dengan keharusan praktisi untuk berkomunikasi dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Terus dalam pelaksanaan perikatan itu terdapat ketentuan baru terkait dengan praktisi dapat merevisi materialitas. Selain itu, tambahan ketentuan terkait dengan pemahaman praktisi, ada beberapa hal sana yang diatur, dan ada tambahan juga terkait dengan cakupan dan prosedur dalam perencanaan dan pelaksanaan apabila ada tambahan prosedur yang harus dilakukan oleh praktisi. Kemudian juga di standar ini juga disebutkan juga praktisi harus meminta representasi tertulis kepada manajemen. Terus juga ada paragraf terkait dengan ketentuan pengevaluasian bukti yang lebih diperjelas isi paragrafnya. Terus juga ada ketentuan terkait dengan laporan praktisi. Ini poin-poin perubahan terkait dengan draft exposure SPR 2400. Oke, next selanjutnya, Mbak. Oke, ini next. Oke. Ini terkait dengan ruang lingkup yang ada di dalam standarnya. Jadi draft exposure 2400 ini mengatur tentang tanggung jawab praktisi ketika melakukan perikatan untuk melaksanakan suatu review atas laporan keuangan historis, dan praktisi bukan merupakan auditor dari laporan keuangan entitas. Kemudian juga di dalam draft exposure ini
ruang lingkupnya mengatur terkait dengan bentuk dan isi laporan praktisi atas laporan keuangan. Terus tujuan dari draft exposure ini, tujuan dari SPR 2400 ini dalam suatu review atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas. Jadi ini khusus untuk memperoleh keyakinan terbatas atau kita sebut sebagai review, terutama dalam melaksanakan permintaan keterangan dan prosedur analitis. Jadi poin prosedur yang wajib kita lakukan itu adalah melakukan permintaan keterangan dan melakukan prosedur analitis. Kemudian juga melaporkan laporan keuangan secara keseluruhan dan mengkomunikasikan sebagaimana yang diharuskan di dalam SPR ini. Nah, nanti terkait dengan materi bagaimana mengkomunikasikannya, nanti akan disampaikan oleh Pak Padri. Oke, next. Ketentuan pelaksanaan perikatan review. SPR 2400 revisi ini mengharuskan praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan di dalam SPR ini, ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, dan pengendalian mutu pada tingkat perikatan. Ini pengaturan ini lebih ditegaskan lagi di dalam draft exposure yang baru ini, dan di dalam pelaksanaan perikatan, praktisi harus menentukan pertama materialitas. Apabila terdapat ketentuan tambahan, praktisi dapat merevisi materialitas jika terdapat perubahan kondisi atau informasi baru. Jadi materialitas yang pertama kita tentukan itu bisa kita revisi pada saat kita melaksanakan penugasan review. Terus juga ada tambahan pengaturan terkait dengan pemahaman praktisi tentang industri yang relevan, tentang industri, tentang pengaturan, faktor eksternal, kerangka pelaporan keuangan, sifat entitas, sistem dan penerapan kebijakan akuntansi. Kemudian di dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur, praktisi harus memperhatikan pihak berelasi, kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya, kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan ada prosedur tambahan lagi dalam SPR 2400 yang revisi ini, apabila praktisi menyadari bahwa laporan keuangan kemungkinan mengandung kesalahan penyajian material, maka ada prosedur-prosedur tertentu yang seharusnya dilakukan oleh praktisi. Oke, next. Oke, untuk perumusan kesimpulan terkait dengan ini akan disampaikan oleh Pak Padri. Saya silakan Pak Padri untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, akuntan publik maupun para stakeholder yang berkaitan dengan kepentingan dengan adanya revisi terhadap standar perikatan review 2400 terkait perikatan review atas laporan keuangan historis. Baiklah, di dalam fase ini saya akan coba untuk menjelaskan output dari suatu perikatan review, yaitu suatu laporan review dari praktisi. Di sini ada 7 item ya yang perlu kita pahami secara bersama-sama, ya terkait dengan apa saja sih sebenarnya elemen daripada atau komponen daripada laporan review akuntan publik independen tersebut. Ya. Nanti pada slide berikutnya saya akan menjelaskan sebenarnya sedikit apa sih yang berbeda antara yang baru dengan yang lama gitu yang terkait dengan pelaporan ini. Yang pertama ini adalah tentang deskripsi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sama-sama kita ketahui ya bahwa kerangka pelaporan keuangan itu berdasarkan SK 1 itu ya terdiri dari laporan posisi keuangan, kemudian laba rugi, penghasilan komprehensi lain. Setelah itu adalah perubahan ekuitas, cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ini jamak ya, jadi sudah ini. Dan kita menegaskan bahwa setelah selesai penugasan, kita menyatakan bahwa kami telah mereview gitu ya, komponen-komponen untuk rangka pelaporan keuangan yang memang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan. Kemudian juga yang kedua itu adalah pengungkapan atas dampak dari transaksi dan peristiwa pada informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan.
Jadi ini juga jelas ya, itu di dalam batang tubuh dari suatu laporan review akuntan publik independen itu akan ada pernyataan bahwa tidak ada atau berdampak atau dia berdampak material atau tidak yang disampaikan dalam laporan keuangan. Berikutnya adalah terkait dengan pertimbangan ketika kerangka kepatuhan digunakan. Bahwa praktisi harus menentukan pada saat penerimaan perikatan bahwa kerangka tersebut dapat diterima. Ya, jadi memang di awal bahwa apabila kita melakukan perikatan review, pertimbangan daripada kepatuhan ini memang sangat dibutuhkan. Berikutnya adalah aspek kualitatif ya dari praktik akuntansi entitas ya, apabila ada bias dari pertimbangan manajemen, kemudian ada kesimpulan, perumusan kesimpulan ya, kesimpulan praktisi ya, ini biasanya menggunakan frasa menjelaskan secara wajar dalam soal material. Ini sama saja ya dengan standar SPR yang sebelumnya, bahwa tidak ada perubahan frasa ya yang signifikan terhadap pernyataan kesimpulan praktisi. Atau nanti kalau ada kesimpulan dengan modifikasian, berarti itu ada hal-hal yang material dan pervasif yang akan nanti mempengaruhi judgement daripada auditor dan memberikan kesimpulan praktisi. Berikutnya adalah ketidakmampuan untuk merumuskan suatu kesimpulan disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup. Ini adalah kondisi-kondisi yang ada modifikasiannya gitu ya. Dan berikutnya ada komunikasi kepada regulator atau pemilik entitas. Ini memang di dalam setiap standar audit ya, itu memang dipersyaratkan harus ada komunikasi, ya, terutama yang pertama itu adalah Doscali Governance, kemudian kepada regulator dan juga pemilik entitas. Itu memang sudah digarismerahkan begitu bahwa komunikasi ini memang diharapkan sudah harus ada dalam setiap step-step atau tahap-tahap prosedur audit kita dan review. Oke, lanjut. Ini sedikit tentang perbedaan ya antara SPR 2400 revisian dan juga SPR yang lama. Untuk judul sama-sama kita ketahui ini tidak ada yang berubah ya. Namanya laporan review akuntan publik independen, tidak berubah ya. Kemudian pihak yang dituju itu ya juga tidak mengalami perubahan, ya pemegang saham, dewan komisaris, direksi, ya PT apa gitu, seperti biasa gitu ya. Yang ada mengalami perubahan adalah yang kita buat red font ini. Jadi ini yang mengalami perubahan. Kalau identifikasi yang direview ini juga sama ya, satu set laporan keuangan, tanggal dan periode sama gitu ya. Kemudian juga yang merubah itu adalah mengacu pada ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain. Ini ditambahkan ya, kalau sebelumnya itu hanya kebijakan akuntansi, tetapi ini juga lebih luas lagi, ada informasi penjelasan lain. Kemudian menyatakan bahwa laporan keuangan telah direview. Jadi dikatakan bahwa kami telah mereview laporan keuangan PT XYZ, bla bla dan seterusnya. Itu. Kemudian ada lagi uraian tanggung jawab manajemen ya, yang sebelumnya itu tidak ada ya. Jadi di sini clear ada tanggung jawab manajemen, tanggung jawab akuntan publik nanti juga ada ya. Dalam penyusun laporan keuangan termasuk menjelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab terhadap penyusun laporan keuangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Itu berarti sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Kemudian pengenalan internal. Jadi biasanya juga penyusunan kerangka pelaporan keuangan ini melekat di dalamnya internal control yang disusun atau dikendalikan oleh manajemen. Jadi ada beberapa, ini dia beberapa perubahan-perubahan yang memang perlu Bapak Ibu pahami ya di dalam nanti membuat reportnya. Jadi tidak seperti yang lama lagi. Dan ini memang kita ketahui akan berlaku 1 Januari 2024, tetapi penerapan dini diperkenankan. Oke, next. Kemudian uraian jika laporan keuangan adalah laporan kepentingan khusus, itu dijelaskan bahwa perikatan review ini sesuai dengan SPR 2400 adalah
perikatan keyakinan terbatas, ya. Limited assurance. Jadi kalau dia perikatan keyakinan terbatas, berarti pernyataannya akan berbentuk keyakinan berbentuk negatif. Praktisi melaksanakan prosedur, terutama itu dari meminta keterangan dari manajemen dan pihak lain dalam entitas, mana yang lebih tepat, dan penerapan prosedur analitis, serta evaluasi bukti yang diperoleh. Jadi kerangkanya itu tadi sudah dijelaskan juga di awal oleh Pak Budi, bahwa kita memperoleh atau inquiry information, kemudian prosedur analitis, dan selanjutnya itu kita melakukan evaluasi bukti. Jadi kerangka atau tahapan-tahapan dari pekerjaan review ini adalah seperti yang disyaratkan dan itu tercantum di dalam laporan review yang disampaikan. Kemudian prosedur yang dilaksanakan dalam review secara substansial kurang dari prosedur yang dilaksanakan dalam audit yang dilaksanakan dalam audit. Jadi ini dijelaskan bahwa ya berbeda dengan standar audit umum yang biasa kita lakukan, standar review ini terbatas dan kurang dari prosedur yang dilaksanakan. Sehingga praktisi tidak menyatakan opini atas laporan keuangan yang dilakukan review tadi. Apa yang dilakukan adalah dengan menggunakan judul kesimpulan, ya, yang berisi kesimpulan praktisi yang mengacu kepada kerangka pelaporan berlaku yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi ada kesimpulan praktisi yang nanti akan disebutkan. Ya. Di dalam draft exposure itu dijelaskan juga ya apa definisi tentang praktisi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nanti membaca ya kenapa di dalam perikatan review ini SPR ini lebih disebutkan sebagai praktisi. Ya. Di sebelah kanannya adalah yang lama ya SPR 2400 yang lama. Jadi ini yang selalu kita pakai sebagai standar dalam hal kita melakukan perikatan review. Ya, next. Ya, ini kita sampai kepada suatu kesimpulan ya. Jadi ketika kesimpulan praktisi atas laporan keuangan dimodifikasi, ya. Jadi ada tambahan memang. Jadi biasanya itu disebutkan sebagai basis untuk kesimpulan kualifikasian gitu ya atau modifikasian gitu. Jadi ada paragraf yang tersendiri ya dengan menggunakan judul yang tepat yang berisi kesimpulan modifikasian tadi itu. Jadi di dalam draft exposure itu juga sudah ada contoh, demikian juga pada SPR yang lama juga ada contoh, cuman ini mengalami beberapa perubahan sedikit ya. Kemudian juga ada kesimpulan praktisi ya. Jadi sebelum final kepada suatu kesimpulan praktisi, ada basis apabila suatu laporan keuangan yang direview tadi itu kesimpulannya modifikasian gitu ya. Jadi menggunakan paragraf tersendiri, judul yang tepat, kemudian juga menjelaskan hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Jadi suatu pengecualian tentang kewajiban praktisi SPR ini untuk mewujudkan dan developer. Maaf, bukan pengecualian, suatu pengacuan. Jadi memang di dalam hal setiap pengauditan kita selalu harus comply terhadap etika yang mendasarinya yaitu sebagai etika kode etik profesi akuntan publik. Kemudian nama kantor akuntan publik ya itu kalau sekarang tidak ada, maaf. Kemudian tanggal laporan praktisi, tanda tanda akuntan publik, lokasi tempat praktisi berpraktek. Ya, jadi nama kantor akuntan publik saya rasa harus ada ya. Jadi ini memang mungkin ada sedikit mistype. Jadi supaya menandakan bahwa ini ada kantor akuntan publiknya dari mana. Oke, next. Ya, ini adalah contoh gitu ya, Bapak Ibu sekalian, yang kebersihan umum. Sama tadi judulnya adalah laporan review akuntan publik independen. Ya, kemudian pihak yang dituju, ya, kemudian juga paragraf pendahuluan yang berisikan tentang deskripsi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, gitu ya. Ada posisi keuangan, laporan laba rugi, ekuitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada tanggung jawab manajemen. Yang sebelumnya itu memang kalau kita perhatikan dalam lampiran SPR sebelumnya itu tidak ada kondisi-kondisi itu ya, tapi walaupun tersirat ada, tetapi kalau ini memang dibuat heading-nya gitu ya, heading-nya dan dijelaskan berdasarkan paragraf tersendiri ya.
yaitu yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam hal penyusunan penyajian laporan keuangan dan juga pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian tanggung jawab akuntan publik, ya. Ini berarti tanggung jawabnya adalah menyatakan suatu kesimpulan ya terhadap aktivitas perikatan review dan sesuai dengan standar perikatan review 2400 dan kode etik yang mendasarinya. Ya, jadi disebutkan juga bahwa di dalam SPR ini atau pernyataan review adalah perikatan yang terbatas, disebutkan bahwa adalah perikatan terbatas, di mana akuntan publik melaksanakan prosedur terutama terdiri dari disebutkan juga permintaan keterangan, kemudian melakukan prosedur analitis dan evaluasi bukti yang diperoleh. Selanjutnya adalah pernyataan prosedur secara substansial kurang dari prosedur audit. Ya, jadi ini adalah prosedur dilaksanakan dalam review secara substansial kurang dari prosedur yang dilaksanakan dalam audit sesuai dengan standar audit. Oleh karena itu kami tidak menyatakan opini atas audit laporan ini. Gitu. Oke, next. Ya. Ini adalah kalimat kesimpulan tanpa modifikasian. Ya. Ya, berdasar review kami, tidak terdapat hal menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar. Dalam soal material, posisi keuangan, kinerja keuangan harus kas sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi seperti tadi saya dijelaskan bahwa bentuk daripada kesimpulan ini adalah pernyataan keyakinan bentuk negatif, gitu ya. Jadi disebutkan di sini tidak menyajikan secara wajar, ya. Jadi tidak terdapat ya awalnya yang menyebabkan kami yakin bahwa laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar. Jadi ini adalah pernyataan keyakinan bentuk negatif. Kemudian ada ketentuan laporan atas ketentuan peraturan perundang lainnya, bentuk dan isi dari laporan akuntan publik akan bervariasi, ya, bergantung pada sifat dan tanggung jawab dari laporan akuntan publik. Ya. Kemudian di bawahnya itu setelah kesimpulan ada nama kantor akuntan publik, tanda tangan, nama akuntan publik, registrasi, ya, nomor registrasi akuntan publik jika tidak tercantum dalam surat, kemudian alamat kantor jika tidak tercantum dalam surat. Jadi biasanya sih laporan review atau laporan asuransi itu juga sudah menggunakan kod perusahaan di mana di dalam kod tersebut telah tercantum nama dan juga alamat dari kantor akuntan publik tersebut. Ya, next. Ini adalah laporan review tanpa modifikasian, ya, atau laporan keuangan bertujuan khusus, ya. Jadi ini ada disebutkan karena pembatasan, kenapa bertujuan khusus, karena memang pendistribusinya sangat terbatas distribusinya, terbatas penggunaannya. Ada di referensi A140 daripada SPR 2400, ya. Jadi di dalam karena ini bersifat bertujuan khusus, harus ada juga di dalam laporan review itu basis akuntansi serta pembatasan distribusi dan penggunaannya. Ya, jadi karena ini memang dibatasi distribusi dan penggunaannya. Jadi tanpa mobilisasi, saya bacakan basis akuntansi yang menjelaskan bahwa perusahaan menyusun laporan keuangan bertujuan khusus. Itu disebutkan bahwa tanpa memodifikasi kesimpulan kami menarik perhatian pada catatan yang ada di dalam laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang basis akuntansi PT ABC. PT ABC menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan dari perjanjian tersebut di atas. Sebagai akibatnya, laporan keuangan terlampir belum tentu sesuai untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan hanya untuk PT ABC dan PT DF dan tidak diperkenankan untuk didistribusikan kepada atau digunakan oleh pihak lain selain PT ABC atau PT DF. Jadi ini adalah kondisi karena memang ya adanya pembatasan distribusi dan penggunaan sehingga disebutkan bahwa laporan keuangan ini bertujuan khusus. Namun ya jika laporan keuangan bertujuan khusus mungkin digunakan untuk tujuan selain tujuan awalnya, paragraf penekanan suatu hal harus dicantumkan. Ya ini biasa juga ya. Kalau ada laporan keuangan bertujuan khusus kita membuat suatu paragraf penekanan suatu hal.
Ini ada di paragraf 88 dan paragraf 139. Next. Ya, ini adalah contoh laporan modifikasian ya atas laporan keuangan bertujuan umum. Jadi sebelum kita memberikan suatu kesimpulan praktisi, ya ini harus ada basis kita kenapa memberikan kesimpulan kualifikasian. Ya. Di sini di dalam PPT ini disebutkan bahwa ada salah satu contoh ya, seperti misalnya penyajian persediaan ya, berdasarkan PSAK itu harus disajikan nilai yang lebih rendah antara perolehan dan nilai realisasi netonya. Tetapi entitas hanya menyajikan sebesar biaya perolehan. Jadi ada reasonnya, ada basisnya untuk kesimpulan kualifikasi. Ya, sehingga menimbulkan suatu kesimpulan kualifikasi ya. Kesimpulan kualifikasi yang pada intinya adalah berdasar review kami, kecuali untuk kemungkinan dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk kesimpulan kualifikasi, pada laporan kami tidak terdapat hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa laporan kontrol kami tidak disusun dalam semua material sesuai dengan perangkat laporan yang berlaku. Jadi ini adalah salah satu contoh laporan review modifikasian pada laporan keuangan bertujuan umum. Oke. Next. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa yang terakhir tadi adalah tentang bentuk daripada laporan review akuntan publik terhadap laporan keuangan historis ya. Jadi di awal tadi sudah Pak Budi sudah menjelaskan tentang kapan diterbitkannya, public hearing-nya, kemudian batas dan juga beberapa hal terkait dengan tujuan, pengendalian mutu tingkat perikatan, referensi tertulis, laporan praktisi dan sebagainya. Ya. Sekian paparan dari kami. Mungkin saya kembalikan kepada moderator apabila Bapak Ibu berkenan bertanya akan lebih memperkaya wacana daripada SPR 2400 ini yang insya Allah nanti akan kita gunakan paling lama 1 Januari 2024. Tetapi perlu diingatkan lagi bahwa pengenaan dini diperkenankan. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Padri. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk ketik di dalam kolom Q&A. Nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Untuk saat ini, Mbak Nilna, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Untuk saat ini baru, ya Pak, sudah ada yang masuk Pak dari Ibu Septin. Izin saya bacakan ya Pak. Silakan Mbak. Ya, pada paragraf 4 SPR ini tercantum hubungan dengan SPM 1, sejalan dengan technical new flash dari IAPI tentang ISQM 1 yang dinyatakan bahwa IAPI dalam proses merancang dan menyusun untuk adopsi ISQM 1 tersebut. Apakah SPR 2400 akan ada revisi untuk menyesuaikan paragraf 4 tersebut? Baik, mungkin untuk pertanyaan yang ini, Mbak Nilna saya bisa bantu jawab. Nanti silakan Pak Budi, Pak Padri bila ada tambahan. Ya, jadi selamat pagi Bu Septin Herliana, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi Bu Septin bertanya kan ada satu paragraf memang di SPR ini yang mencantumkan hubungannya dengan sistem pengendalian mutu ya, dalam hal ini SPM 1 ISQC1 begitu yang memang saat ini masih kita gunakan untuk lokal di Indonesia. Nah memang kalau Bapak Ibu, dan terima kasih Bu Septin awareness-nya bahwa kami baru saja juga tidak lama yang lalu, beberapa hari yang lalu mungkin menerbitkan suatu technical news flash ya mengenai ISQM1 International Standard Quality Management 1 yang pada dasarnya nanti akan menggantikan sistem pengendalian mutu ISQC1 ya, jadi nanti akan menjadi SMM1 kira-kira seperti itu, sistem manajemen mutu. Nah memang di lokal di Indonesia SMM1 ini belum efektif ya. Sedangkan kalau ISQM1 ini kan sudah efektif di internasional 15 Desember 2022. Jadi memang betul sekali Bu Septin, sekarang karena masih mengacu ke SPM1,
Maka dari itu SPR ini pun masih memang mengacu ke ISQC 1 atau SPM 1 dalam hal ini. Namun betul, manakala nanti SMM 1 atau SQM 1 equivalennya itu sudah kita terapkan di Indonesia, yang juga diharapkan mungkin dalam beberapa tahun lagi, maka nanti tentunya akan perlu dilakukan revisi atas SPR 2400 ini terkait dengan tadi pengacuan terhadap sistem manajemen mutunya. Dan bukan hanya SPR ini, Bu Septit, tentunya kan beberapa standar yang lain, SA, SAE, SPA kita itu juga mengacu ke sistem pengendalian mutu, ya, yang dalam hal ini masih ISQC 1. Tentunya nanti ketika SMM 1 diberlakukan, nah akan ada consequential amendment yang akan mempengaruhi ke semua standar-standar yang ada terkait dengan pengacuan dan referensi terhadap sistem pengendalian mutu atau sistem manajemen mutunya. Kira-kira seperti itu. Pak Budi atau Pak Padri, apakah ada tambahan? Saya rasa cukup Pak Stephen ya, Bu Septin, karena memang kita akan ada perubahan ya dari ISQC kepada ISQM 1 ya. Jadi sebuah standar yang mengacu pada SPM itu nanti juga akan mengikuti bagaimana SMM ya nanti namanya itu diaplikasikan. Barangkali itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Padri atas tambahannya. Sambil menunggu Mbak Nilna, kalau memang belum ada kan nanti kita sambil nunggu juga ya pertanyaannya. Mungkin saya juga ngobrol sambil Pak Budi, Pak Padri ya. Tadi Pak Budi menarik Pak pemaparan yang bagian pertama, saya lihat menjabarkan perbandingan jumlah halaman, jumlah paragraf begitu ya, Pak Budi, yang meningkat sangat signifikan begitu dari SPR yang lama yang sekarang kita gunakan dengan yang nanti akan diterbitkan ini. Nah, itu artinya apa Pak Budi dari sisi konteksnya? Apakah berarti nanti SPR ini akan lebih banyak panduan misalnya sehingga membantu para penggunanya atau seperti apa Pak Budi? Oke, terima kasih. Diskusinya gitu. Kita mempelajari dari SPR yang saat ini berlaku dengan SPR yang draft exposure ini ada kenaikan yang sangat signifikan sekali, baik dari jumlah halaman, dari jumlah paragraf utama, ilustrasi, dan ini mudah-mudahan bisa membantu profesi nanti dalam pekerjaannya dan lebih memperjelas prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan. Karena walaupun ini standar kita inilah principle based, tapi ada beberapa contoh ilustrasi yang menjadi panduan kita agar nanti pada praktek di lapangan kita lebih bisa menggunakan prosedur itu, dan itu standar yang kita lakukan dengan beberapa teman-teman yang lain gitu. Dan ini juga secara internasional kan juga menganjurkan prosedur itu juga dilakukan gitu. Ada beberapa alternatif prosedur yang dijelaskan lebih lanjut di dalam draft exposure revisi kita ini, sehingga nanti teman-teman praktisi bisa menggunakan prosedur-prosedur itu dalam pekerjaannya, sehingga nanti dalam entah itu review dari P2PK atau review dari manapun, kita punya acuan dalam berargumen, dan kita juga punya acuan dalam praktek di lapangannya. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami, Pak Stephen. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi memang saya tadi sepakat juga dengan Pak Budi. Sekarang paragraf penjelasannya kalau nggak salah sampai 150-an gitu ya. Artinya mudah-mudahan dilihatnya bukan standarnya makin panjang gitu, tapi lebih ke banyak panduan, banyak ilustrasi, banyak guidance ya, kira-kira begitu ya Pak Budi ya, yang bisa dimanfaatkan nanti oleh penggunanya, pengguna standar tersebut begitu. Jadi betul tadi saya juga berharap nanti rajin-rajin dibaca Bapak Ibu ya standarnya, sehingga nanti ketika penerapannya panduannya sudah ada bisa diterapkan dengan baik. Iya, Pak Stephen, dengan banyak tambahan paragraf untuk panduan, itu memudahkan atau membantu nanti teman-teman praktisi dalam menghadapi praktek di lapangannya gitu. Jadi ada beberapa prosedur yang sudah disediakan sehingga kita bisa menggunakan prosedur-prosedur itu dalam melakukan pekerjaannya, sehingga kita memenuhi kualitas yang diharapkan di dalam SPR ini gitu. Jadi itu tambahannya Pak Stephen. Baik, terima kasih Pak Budi. Nah, Pak Padri, kita sudah dapat
pertanyaan baru Pak Padri, dan ini saya pikir relevan dengan yang tadi bagian Pak Padri paparkan. Walaupun tadi sepertinya sudah Pak Padri jelaskan juga ya bagian ini. Tapi nggak apa-apa, silakan. Mungkin saya bacakan sedikit ya Pak Padri. Kenapa nama KAP tidak lagi ada di laporan praktisi atas review? Apakah ada alasan khusus penghapusan nama KAP tersebut? Silakan Pak Padri. Pertanyaannya mungkin ditampilkan Mbak Nilna kalau memang bisa seperti tadi di layarnya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ini dalam fungsi redundant, jangan redundant aja ya, karena sebenarnya laporan review akuntan publik independen itu selalu di atas kop surat ya. Jadi menurut kami itu sudah mewakili ya dalam hal kantor akuntan publik di mana praktisi tersebut akan berlindung. Jadi menurut saya sih, menurut kami ya di sini, bahwa laporan atau nama KAP itu ya tidak lagi, karena memang sudah tercantum di dalam ini apa namanya, di dalam kop surat atau ya, apa yang biasa ada di dalam ini. Alamat dan segala macam tadi sepertinya sudah dijelaskan juga ya, bahwa kalau sudah ada alamat itu tidak perlu dicantumkan lagi seperti itu. Jadi menurut kami ini tidak ada apa namanya kekhususan gitu ya, bahwa nama KAP karena memang di dalam kop suratnya sudah tertera nama KAP yang dimana para praktisi berkumpul di sana, dan perlu kita pahami bahwa pendefinisian praktisi itu yang perlu kita pahami lebih mendalam terkait dengan penugasan atau perikatan review ini. Barangkali itu Pak. Ya, terima kasih Pak Padri. Ya, betul Pak Padri, saya juga sepakat. Memang masih ada sih, tadi untuk menjawab pertanyaannya, masih ada nama kantor akuntan publik juga ya, dari Pak Padri sampaikan di kop surat kan masih ada. Dan kalau nanti dibaca di standarnya Bapak Ibu, di draft exposure-nya, tetap di bagian ilustrasinya ada dicantumkan nama kantor akuntan publik. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan terkait hal ini. Begitu ya Pak Padri kira-kira ya? Ya, setuju Pak. Ya, tidak ada perubahan. Tadi mungkin makanya saya katakan dalam paparannya ada mistype sedikit gitu ya. Tapi di standar, di draft exposure-nya saya sedang melihat juga masih ada. Ya. Nah Pak Padri, mumpung kita masih lagi ngobrol juga, Pak Padri, saya boleh tadi izin satu bertanya kan tadi pemaparannya Pak Padri yang menarik kan banyak mengenai ilustrasi-ilustrasi ya Pak Padri. Berarti saya lihat memang di dalam, kalau audit kan kita bilang nama opini ya, kalau di review kita bilangnya namanya kesimpulan begitu ya. Di kesimpulan auditornya sekarang memaparkan lebih banyak juga tanggung jawab dari manajemen begitu ya Pak Padri, kalau tadi saya lihat dari yang Pak Padri tampilkan di layar. Ya. Jadi selain tanggung jawab manajemen ada lagi Pak yang kira-kira ditekankan gitu di dalam laporannya sehingga dianggap memberikan value added gitu untuk laporan review yang baru ini. Silakan Pak Padri. Jadi ini lebih detail Pak ya, di samping tanggung jawab manajemen juga ada tanggung jawab akuntan publik di dalamnya ya, dan clearly disebutkan jadi tanggung jawab akuntan publik itu ya tetap mengacu pekerjaan perikatan itu berdasar SPR 2400 yang bakal diterbitkan ini dan juga kode etik yang melandasinya. Kemudian ada juga bahwa disebutkan dalam pernyataan review ini adanya keyakinan terbatas. Jadi keyakinan terbatas itu apa saja? Tadi sudah disebut adalah permintaan informasi keterangan, terus prosedur analitis dan pengurusan bukti, gitu ya. Nah, baru nanti dari sana apabila ada dibuat juga semacam pernyataan prosedur yang dilaksanakan yang kurang dari prosedur audit apabila dibandingkan dengan standar audit yang umum gitu. Jadi memang ini lebih banyak ditekankan dan juga dalam bahasanya nanti ya harus juga karena sesuai standar harus dia pernyataan keyakinan bentuk negatif ya. Jadi keyakinan bentuk negatif itu ya tidak tetapi pada intinya sebenarnya ya cuman ya itulah memang itu yang dipersyaratkan ada dalam SPR kita seperti ini. Barangkali itu sedikit Pak Stephen. Ya, terima kasih Pak Padri. Betul Pak, tadi saya juga ingin menekankan yang Pak Padri sampaikan. Sekarang ada pernyataan yang sangat jelas mengenai bahwa
perikatan review ini adalah sesuai dengan SPR yang mana perikatan keyakinan terbatas ya, Pak Padri ya, jadi limited assurance begitu. Sedangkan kalau kita lihat yang extant yang sekarang kita pakai, itu tidak spesifik menyatakan hal seperti itu, bahwa ini perikatan keyakinan terbatas. Memang ada disampaikan bahwa ini bukan audit, keyakinannya lebih rendah, tapi tidak spesifik tadi. Nah, sekarang di yang baru ini sudah ada ya Pak Padri ya, pernyataan bahwa perikatannya keyakinannya terbatas atau limited assurance. Nah, udah ada pertanyaan tambahan, Mbak Nilda mungkin dibacakan dulu. Nanti kita coba lihat apakah Pak Padri atau Pak Budi yang bisa bantu jawab. Silakan Mbak Nilda. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ilham Dani Waji. Selamat pagi Pak Stephen, Pak Budi, dan Pak Padri. Mohon izin penjelasan lebih lanjut mengenai statement dalam laporan review, prosedur yang dilaksanakan dalam review secara substansial, kurang dari prosedur yang dilaksanakan dalam audit, yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit atau SA, dan oleh karena itu, praktisi tidak menyatakan opini audit atas laporan keuangan. Apa yang membedakan penugasan audit dan review? Mungkin lebih spesifik kira-kira prosedur audit apa saja yang tidak dilakukan dalam penugasan review. Baik, mungkin silakan Pak Padri dulu, nanti Ya, kemudian baik. Pak Budi. Terima kasih ya. Ini kenapa dikatakan secara substansial kurang dari prosedur apabila dibandingkan dengan standar audit? Seperti tadi bahwa disebutkan prosedur review ini sama juga seperti kalau dikatakan audit, review dan audit umum semuanya adalah berbentuk audit ya. Tetapi perbedaannya itu adalah bahwa di dalam perikatan review itu seperti ada yang 3 hal yang saya sebutkan tadi, bahwa pelaksanaan tahapan-tahapannya itu adalah berdasarkan kepada inquiry informasi, kemudian juga kita melakukan prosedur analitis, dan juga pengevaluasian terhadap bukti audit. Jadi di situ disebutkan kenapa secara substansial kurang gitu ya, dibandingkan dengan standar audit secara umum ya. Kalau standar audit umum itu kan lengkap sekali dia. Ya, dari mulai bukan berarti review tidak ada perencanaan ya, tidak ada konfirmasi ya. Ini dikatakan substansial kurang ini karena ada 3 hal tersebut, dan pelaksanaannya itu ya sangat tergantung sekali kepada judgement profesional daripada praktisi tersebut ya. Jadi itulah dikatakan kenapa dia sebagai substansial kurang dari prosedur yang dilaksanakan dalam audit dilaksanakan sesuai standar audit. Itu ya, Pak Ilham Dani. Mungkin Pak Stephen mau nambahkan atau Pak Budi silakan. Pak Budi silakan Pak, bila ada tambahan. Mungkin dari statement yang di sini aja kan kita mengatakan bahwa review itu memang di bawah dari audit, sehingga dari jumlah prosedur yang dilaksanakan mungkin tidak setara dengan yang dilakukan oleh audit, dan juga dilihat dari permintaan klien itu kan memintanya adalah review gitu, sehingga kita tidak mungkin menyamakan prosedurnya dengan audit, sedangkan yang diminta klien itu adalah review. Sedangkan mungkin yang jadi pertanyaan Pak Ilham, mungkin ada kata-kata yang di sini mungkin tidak menyatakan opini audit atas laporan keuangan. Nah, ini mungkin kalimat ini hanya untuk menegaskan bahwa akuntan publik itu tidak menyatakan opini dalam kerangka audit, namun hanya menyampaikan kesimpulannya dalam penugasan penilaian terbatas atau review. Mungkin itu sedikit tambahan jawaban dari kami, Pak Ilham. Mungkin yang lain, Pak Stephen ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, saya pikir sudah lengkap tadi dari Pak Padri, Pak Budi sudah mengcover esensi pentingnya. Memang betul utamanya, Pak Ilham, kalau review ini prosedur utamanya adalah permintaan keterangan dan prosedur analitis. Jadi inquiry dan analytical procedures begitu ya. Sehingga itu adalah prosedur kunci ketika melakukan review. Nah, manakala memang diperlukan tentunya bisa ada prosedur tambahan yang nanti tergantung tadi Pak Budi sampaikan professional judgment. Namun utamanya tadi permintaan keterangan dan analitis, prosedur analitis begitu. Sedangkan kalau audit kan pada dasarnya memang sangat berbeda ya, Pak Ilham. Sehingga tadi dikatakan secara substansial kurang dibandingkan audit. Audit terkadang kita akan
akan perlu melakukan tes of control, pengujian pengendalian, nanti substantif testingnya juga berbagai variasi untuk menguji berbagai asersi begitu. Jadi memang secara substansi pekerjaan yang dilakukan, reviewnya akan tadi limited assurance-nya. Sama-sama assurance, tapi tentunya tingkat keyakinannya di bawah tingkat keyakinan yang memadai begitu. Kira-kira mungkin begitu ya Pak Budi, Pak Padri ya. Ya, Pak Subhan. Ya, ada pertanyaan lagi Mbak Nilna ini yang dari Pak Rahmat ya. Silakan mungkin dibacakan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa langsung ketik di dalam kolom Q&A atau Bapak Ibu juga bisa raise hand. Nanti akan kami bukakan aksesnya. Dan selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Pak Abdul Rahmat. Izin bertanya, semoga relevan apabila ada tawaran perikatan review laporan keuangan. Tapi yang berkepentingan adalah untuk calon pembeli suatu perusahaan, apakah SPR ini berlaku dan bagaimana dengan counterpartinya, apakah dengan manajemen existing atau calon pembeli perusahaan tersebut? Mungkin saya coba jawab. Silakan Pak Padri. Terima kasih Pak Rahmat. Setiap perikatan itu kan kita harus mengacu kepada legal paper-nya ya. Entitas bisnis itu, suatu perusahaan itu siapa yang menjadi legal paper, sehingga dengan mereka lah kita melakukan perikatan review. Ya, jadi kalau calon pembeli belum termasuk dalam komponen owner atau dalam legal dalam suatu perusahaan, ini sepertinya belum bisa ya. Jadi adalah yang tertera, kita harus melihat kepada legal paper yang ada di dalam perusahaan tersebut. Demikian juga apabila tetap dibutuhkan, itu tergantung daripada perusahaan tersebut memberikan data-data hasil laporan review tersebut kepada calon pembelinya. Ya, itu boleh saja dilakukan. Dan biasanya sih sebenarnya kalau dalam hal merger dan akuisisi ini yang dilakukan itu adalah due diligence gitu ya. Tetapi juga terkadang kan di due diligence itu macam-macam ya. Ada due diligence laporan keuangan, komersial, legal, segala macam itu banyak. Tetapi yang berkaitan dengan review laporan keuangan ini, counterpart itu praktisi harus dengan manajemen existing yang terlampir di dalamnya itu secara legal papernya mereka lah yang memang memenuhi kriteria sebagai yang berhak secara hukum mengatasnamakan perusahaan, bukan calon pembelinya. Barangkali itu Pak Rahmat ya. Jadi kalaupun itu nanti memang diberikan oleh manajemen kepada calon pembeli, itu tidak masalah karena memang itu diberikan oleh manajemen kepada calon pembeli. Monggo silahkan saja gitu ya. Tetapi perikatan itu tetap harus antara praktisi dengan manajemen sistem dan yang tercantum di dalam legal papernya. Barangkali gitu Pak Rahmat, terima kasih. Oke, menambahkan atas pertanyaan Pak Rahmat ini, mungkin bisa kami jelaskan bahwa SPR review ini adalah prosedur yang digunakan oleh akuntan publik terkait dengan pemberi penugasan, di mana pemberi penugasan itu adalah manajemen. Kalau memang pemberi penugasannya mungkin bukan manajemen, nanti mungkin kita akan bahas lagi di satu pengaturan tersendiri mungkin. Karena di SPR ini kan adalah prosedur yang harus dilakukan oleh akuntan publik dalam penugasan review, di mana review itu berdasarkan suatu asersi manajemen atau suatu laporan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan tertentu yang dibuat oleh manajemen dan ada diawasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Itulah yang dilakukan oleh praktisi atau auditor terkait dengan penugasan yang diatur di dalam SPR ini. Sedangkan yang seperti disampaikan oleh Pak Padri tadi terkait dengan bagaimana surat penugasannya gitu kan, apakah nanti kalau misalkan akuntan publik diberikan penugasan dia bisa mendapatkan data-data tersebut, itu mungkin diskusinya mungkin bukan di dalam SPR ini mungkin. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Silakan Pak Stephen kalau menambahkan. Cukup Pak Budi, Pak Padri, saya pun selaras tadi dengan responnya. Memang kan kita melakukan, akuntan publik akan melakukan review atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini harus ada yang bertanggung jawab ya. Dalam hal ini manajemen begitu. Mereka yang harus memprepare, menyiapkan laporan keuangannya, bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Nah, nanti baru kita uji melalui perikatan review.
Makanya tadi mungkin Pak Padri, Pak Budi sampaikan perikatannya nanti dengan si manajemen, laporan kita tujukan juga kepada manajemen. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak Budi, Pak Padri ya. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan untuk ketik di kolom Q&A atau bisa raise hand, akan kami bukakan aksesnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Firman Sefridoni Pardosi, Pak. Izin bertanya, apakah ada standar perikatan review dari IAPI yang mengatur tentang perikatan untuk mereview satuan internal audit khusus untuk perusahaan perbankan? Melihat histori, selama ini kan hanya diatur untuk review laporan keuangan. Sementara ini ada pelaporan khusus untuk review internal audit yang dilaporkan ke Bank Indonesia dan OJK. Terima kasih. Pak Padri, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pardosi. Ini juga merupakan pekerjaan dari akuntan publik ya. Tetapi ini lebih cenderung kalau kita melakukan kaji ulang, review terhadap satuan kerja auditor internal, itu kita memakai SPA 3000. Ya, jadi namanya review juga ya, tetapi standar yang dipakai itu adalah SPA 3000, bukan SPR 2400. 2400 ini jelas bahwa ini perikatan untuk laporan keuangan historis gitu ya. Kalau kita mau lihat review pada internal audit, itu ada lagi Pak, SPA 3000 namanya. Jadi di situ juga ada diatur dan memang sudah ada yang baru ya, sudah diterbitkan SPA 3000 terbaru. Di situ juga disebutkan bahwa judul laporan biasanya laporan kaji ulang atau review satuan kerja audit internal perbankan dan segala macam seperti itu. Jadi kalau yang untuk audit internal ini Pak, itu kita pakainya SPA 3000 gitu. Dan itu memang sudah jamak dipakai oleh para praktisi-praktisi. Demikian Pak Pardosi. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya ada dari Bapak Ibu Sti Murah Putra. Terdapat POJK untuk melakukan kaji ulang atas SKEI BPR yang dilakukan akuntan publik, dan hal-hal yang dikaji ulang sudah ditetapkan. Apakah untuk perikatan akan memakai standar review atau AUP? Silakan Pak Padri, sepertinya ini tadi Pak Padri jawab juga ya Pak, sama ya ininya. Jadi untuk perikatan yang sifatnya kaji ulang satuan kerja audit internal itu memakai SPA 3000, tidak memakai AUP, tidak memakai SPR 2400. Ya, jadi Bapak Ibu, ini banyak ya. Memang ini amanat dari POJK. Minimal 3 tahun itu harus ada kaji ulang terhadap audit internal perbankan itu. Ya, boleh dilakukan setiap tahun, tetapi POJK itu mensyaratkan dalam rentang waktu 3 tahun harus dilakukan kaji ulang oleh tim independen, ya, pihak independen, auditor independen. Sehingga auditor independen itu mengacu kepada SPA 3000 dalam melaksanakan perikatan kaji ulang atas SKAI tersebut, gitu ya. SKAI ini perbankan umum, perbankan syariah, BPR konvensional, BPR syariah, semua yang di bawah yang disyaratkan oleh POJK tersebut wajib hukumnya dilakukan kaji ulang 3 tahun sekali ya minimal gitu ya, dan itu biasanya laporannya juga harus disampaikan kepada OJK gitu ya. Jadi boleh setiap tahun atau tapi tidak boleh lebih dari 3 tahun sekali gitu ya. Kalau 3 tahun sekali berarti tidak mematuhi POJK yang telah dipersyaratkan itu. Begitu Pak Igusti Murah Putra. Jadi makanya SPA 3000 Pak Igusti. Ya, mungkin kata kuncinya ini ya Pak Padri, kalau informasi keuangan historis baru bisa pakai review gitu ya Pak Padri. Kalau yang bukan, nah nanti ada standar lain yang mengatur, yaitu tadi SPA 3000 yang asuransi juga, tapi dia bukan audit, bukan review atas informasi keuangan historis. Nah yang lain-lain, yang asuransi yang lain-lain silakan bisa dieksplor menggunakan tadi SPA 3000. Namun kalau sekali lagi kalau review ini memang cakupannya adalah informasi keuangan historis yang tadi Pak Padri dan Pak Budi sampaikan di awal juga. Karena memang di dalam POJK itu bunyinya review SKAI gitu, jadi mungkin sama ya. Padahal sebenarnya beda ya. Mereview SKAI itu berbeda dengan melakukan review atas laporan keuangan gitu lah. Kalau review SKAI itu ya memang SOP-nya mereka, tata kelolanya itu yang harus kita review, kaji ulang itu, dan itu mengacu kepada SPA 3000.
Itu barangkali Pak Igusti Ngurah. Terima kasih Pak Igusti. Ya, baik. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan, kita masih ada waktu. Bisa ketik di kolom Q&A atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung juga bisa raise hand, nanti akan kami bukakan aksesnya. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, ada yang ingin ditambahkan dari Pak Padri, Pak Budi, atau Pak Stephen? Oke, izin Mbak Nilna, mungkin Pak Stephen, Pak Badri, mungkin di website IAPI mungkin kapan-kapan kita harus bikin juga mungkin seperti Q&A umum gitu ya, sehingga beberapa pertanyaan yang sering terjadi gitu bisa ada di Q&A di websitenya IAPI, sehingga beberapa pertanyaan yang sama udah bisa direfer di dalam Q&A yang ada di dalam website IAPI gitu. Itu mungkin salah satu solusi juga. Mungkin juga sebagai tambahan mungkin kita bikin ini ada seperti chart gitu, bahwa kerangka perikatan yang dikeluarkan oleh IAPI atau standar yang dikeluarkan IAPI itu rangkanya seperti apa dan penggunaannya untuk yang mana-mana saja, dihubungkan dengan peraturan OJK, mungkin peraturan BPK atau peraturan Kementerian BUMN atau peraturan mana gitu, sehingga kalau ada teman-teman praktisi yang mencari referensi ini saya harus pakai mana, udah bisa terjawab dari rangka dan ada contoh-contoh dari masing-masing standar itu yang bisa dijadikan acuan gitu. Mungkin sedikit arun rembuk aja gitu. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Budi. Ya, saya juga setuju ya Pak Budi, sepakat bahwa memang kan banyak ya tadi Pak Budi pertanyaan ataupun kebingungan juga ya dari teman-teman akuntan publik, apalagi yang bukan akuntan publik ya Pak ya, lebih banyak lagi yang bingung. Kerangka-kerangkanya itu yang digunakan seperti apa, yang mana pakai audit, yang mana review, yang mana SPA, yang tadi selain audit atau review, yang mana lagi juga misalnya AUP. Jadi mungkin memang nanti kita coba bisa diskusikan internal dengan pengurus juga maupun misalnya KISP untuk misalnya apakah mempublikasikan suatu ya yang kita anggap seperti FAQ begitu ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai ataupun penjelasan-penjelasan maksud saya mengenai contoh-contoh pelaporan mana yang masuk ke kerangka yang mana, seperti itu kan ya Pak Budi maksudnya, sehingga nanti kalau teman-teman AP, teman-teman tadi praktisi ingin melihat jasa ini pakai yang mana, tinggal dilihat di websitenya misalnya seperti itu. Dan tadi masukan mengenai penyiapan seperti modul kira-kira gitu ya untuk menampung FAQ juga saya pikir bisa kita sampaikan nanti pada pengurus di website, sehingga manakala nanti teman-teman praktisi ingin menyampaikan suatu klarifikasi pertanyaan bisa di sana. Memang ada suatu fungsi expert directory kalau nggak salah Pak Budi, yang tadi tujuannya itu menampung beberapa pertanyaan dari anggota. Nah itu yang saya belum tahu mungkin apakah seberapa efektif misalnya, ataupun seberapa banyak yang paham misalnya ada fungsi seperti itu. Nanti kita juga bisa elaborasi dan cek juga Pak ke tim teknis kita gitu ya. Tapi saya setuju dengan semangatnya tadi Pak Budi. Ya mungkin sambil nunggu kalau belum ada, sekali lagi tadi remindernya memang draft public exposure ini kan sudah kita publikasikan dari 10 Maret ya, jadi sudah hampir sebulan kira-kira. Sehingga hari ini kita melakukan juga public hearing agar menjangkau lebih banyak lagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat membaca dan ingin misalnya mengetahui lebih dalam mengenai SPR ini. Kita masih terus menerima tanggapan, jadi silakan Bapak Ibu nanti diunduh, dibaca, masih sampai 17 April ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanggapan tentunya nanti kita akan bahas internal, bisa juga nanti kita respons secara langsung misalnya bila diperlukan seperti itu. Jadi silakan nanti mohon untuk Bapak Ibu yang belum membaca dibaca lagi. Karena tadi Pak Padri, Pak Budi sampaikan harapannya ini kan efektif, yang kami usulkan adalah 1 Januari 2024 ya Pak Budi tadi ya. Dan tadi penerapan dini diperkenankan. Jadi justru memang kita ingin draft exposure ini bisa kemudian tadi disampaikan Pak Budi, Pak Pati, memberikan panduan yang lebih banyak ya dibanding yang versi sebelumnya. Begitu untuk praktisi-praktisi yang melaksanakan review ya, sehingga harapannya justru tadi
lebih awal tadi 1 Januari 2024 bila sudah bisa efektifkan, berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan standar ini. Nah, ini ada tambahan pertanyaan mungkin, Mbak Nilna, silakan dibacakan. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Diki Permana. Bagaimana menindaklanjuti terkait tidak terpenuhinya bukti yang cukup dan tepat untuk jasa review ini? Seperti yang dinyatakan pada paragraf A109 bahwa praktisi mempertimbangkan bahwa bukti yang diperoleh dari prosedur yang telah dilaksanakan atau permintaan keterangan dan prosedur analitis adalah tidak cukup dan tidak tepat untuk dapat merumuskan kesimpulan atas laporan keuangan. Praktisi dapat yang pertama memperluas pekerjaan yang telah dilaksanakan atau melaksanakan prosedur lain yang dipandang perlu oleh praktisi sesuai dengan kondisinya. Mungkin dapat dijelaskan apakah prosedur lain tersebut ini dapat dilakukan seperti prosedur yang biasanya dilakukan pada prosedur audit atau prosedur seperti apa? Silakan Pak Budi atau Pak Padri ingin merespon dulu. Dari Pak Budi dulu, boleh Pak? Ya, silakan mungkin Pak Padri mungkin bantuannya Pak. Baik, terima kasih Pak Diki Permana. Ya, memang kalau seandainya pada saat aktivitas audit ini praktisi merasa belum meyakini ya prosedur yang dilaksanakan itu tuh cukup gitu ya. Jadi tidak cukup. Kemudian dia tidak tepat untuk merumuskan suatu kesimpulan. Jadi jenis perikatan review ini adalah termasuk asuransi ya. Jadi asuransi walaupun limited, tetapi ini adalah dalam rangka kita memperoleh keyakinan terbatas gitu ya. Apabila dirasa kurang bukti-buktinya, dan tadi ada 3 hal yang saya tekankan, inquiry information, kemudian juga prosedur analitik dan pengulas bukti audit. Sehingga perlu ditambahkan lagi prosedur audit yang menurut judgement kita itu perlu dilakukan audit secara rinci ya. Itu ada juga di dalam dalam draft exposure, saya lupa di paragraf berapa. Bisa dilakukan alternatif tambah rinci dan juga konfirmasi ya terhadap klien. Terhadap vendor atau siapapun yang ada yang harus kita melakukan konfirmasi. Itu bisa dilakukan. Karena sifat jenisnya ini asuransi itu dan kita dalam profesi yang memberikan bahwa kita juga ya harus ya meyakini dan harus cukup bukti sehingga kita bisa berbuat satu kesimpulan. Apabila tidak cukup dan tidak tepat, bukan kita berarti harus berhenti di situ, tetapi kita harus melaksanakan prosedur alternatif rinci ya. Ada disebutkan rinci dan juga konfirmasi gitu ya. Jadi ini yang memang perlu dilakukan. Prosedur. Boleh dilakukan prosedur apapun dalam rangka kita untuk memperoleh keyakinan itu tadi. Sehingga cukup dan tepat untuk merumuskan suatu kesimpulan. Kalau merasa tidak cukup dan tidak tepat, ya perlu ditambahkan prosedur-prosedur alternatif lain, Pak. Jadi, tetapi tetap dalam batasan koridor SPR 2400. Tidak terlampau panjang sehingga akan memakan waktu panjang menjadi perikatannya menjadi berbeda namanya. Ya, tetapi prosedur-prosedur itu bisa dilakukan dan itu sudah ada dicantumkan di dalam SPR 2400. Saya lupa paragrafnya tetapi ada situ. Bahwa ada prosedur tambah rinci dan juga konfirmasi. Itu Pak Diki Permana, barangkali ada tim yang lain ingin menambahkan, silakan Pak Budi atau Pak Stephen, silakan Pak. Iya, tadi cukup jelas Pak Padri, saya pikir paling saya menambahkan referensi paragrafnya tadi yang Pak Padri sampaikan itu di dalam draft exposure standar ini nanti Pak Diki bila melihat di A105 itu ada ilustrasinya ya, ilustrasi di mana praktisi itu bisa mengevaluasi kebutuhan untuk misalnya perlu melaksanakan prosedur tambahan. Tapi memang tadi semangatnya tadi Pak Padri sampaikan utamanya inquiry analytical procedure, permintaan keterangan dan prosedur analitis, namun dirasa dan ini judgmental sekali ya Pak Padri ya. Professional judgment dari auditor di mana ketika praktisi merasa perlu melakukan tadi prosedur tambahan maka ada judgment yang bisa diambil oleh praktisi tersebut kira-kira prosedur tambahannya seperti apa untuk nanti membantu praktisi tersebut dalam merumuskan kesimpulan reviewnya tersebut. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya Pak Padri.
Ya, baik. Bapak Ibu yang bertanya kembali, kami persilakan untuk ketik di kolom Q&A atau bisa raise hand. Nanti akan kami bukakan aksesnya. Atau memang jika Bapak Ibu tidak ada yang ingin bertanya lagi, nanti akan kami akhiri lebih cepat. Jadi kami persilakan Bapak Ibu. Sepertinya belum ada lagi, Mbak Neona. Iya, mungkin kita tutup ya Pak ya. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Pak Padri, Pak Budi, dan Pak Steven. Kami persilakan. Mungkin dari Pak Padri atau Pak Budi dulu, silakan Pak. Pak Ketua dulu, Pak. Ya, jadi pertama tentunya terima kasih Pak Budi, Pak Padri telah membantu dalam proses pemaparan draft exposure standar perikatan review ya SPR 2400 yang memang sudah kami sampaikan draftnya itu sejak Maret yang lalu. Kami masih menunggu untuk tanggapan Bapak Ibu bila ada, dan nanti silakan saya lagi diunduh dan dibaca. Kami tentunya akan merespon, menanggapi tanggapan-tanggapan nanti yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Nah, standar perikatan review ini memang tadi saya sempat sampaikan di awal sudah kami rasa perlu dimutakhirkan. Pak Budi tadi menyampaikan untuk mengikuti perkembangan review juga ya Pak Budi, yang dilakukan praktisi. Kemudian ini juga standarnya memberikan panduan yang jauh lebih ekstensif, lebih banyak untuk Bapak Ibu ketika melaksanakan perikatan ya. Yang lama ini sudah berlaku 10 tahun yang lalu, kita sudah ketinggalan cukup panjang sehingga memang sudah waktunya dilakukan pemutakhiran. Dan ini yang kami pikir juga dalam konteks yang tadi positif adalah untuk memberikan panduan yang lebih banyak kepada Bapak Ibu sebagai praktisi nanti ketika melakukan perikatan review. Nah, nanti mungkin sedikit pengingatnya Bapak Ibu, SPR ini sekali lagi memang ditujukan untuk perikatan atas laporan informasi keuangan historis tadi yang Pak Padri, Pak Budi sampaikan. Jadi mudah-mudahan tidak kecampur Bapak Ibu dengan subjek matter yang lain ya yang nanti diuji begitu. Rencana atau usulan dari SPR ini adalah untuk diberlakukan efektif untuk periode laporan sejak 1 Januari 2024, namun tadi disampaikan diperkenankan untuk penerapan dini. Mungkin kalau dari saya itu kira-kira summary-nya. Sekali lagi kami akan menunggu masukan dari Bapak Ibu sekalian sebelum nanti kami finalisasi. Tentunya masih ada waktu, kami juga masih akan tadi membahas tanggapan-tanggapan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian bila ada. Sepaham saya juga mekanisme untuk menyampaikan tanggapannya bisa melalui format elektronik ya, jadi mudah juga. Silakan nanti Bapak Ibu lihat di emailnya atau di websitenya, tinggal diisi ya, nanti dari siapa misalnya, kemudian komentar-komentarnya apa. Tidak perlu berkirim surat repot-repot, itu tetap Bapak Ibu bisa secara elektronik menyampaikan tanggapan atau masukan kepada kami. Memang kami desain supaya lebih mudah dalam menyampaikan tanggapan terkait standar-standar yang akan kami publikasikan. Saya pikir mungkin itu dari saya sebagai penutup. Bila Pak Budi, Pak Padri ada tambahan, silakan Pak. Izin menambahkan Pak Steven, mungkin buat Bapak Ibu sekalian praktisi, mungkin karena perubahan jumlah paragrafnya sangat signifikan sekali, agar SPR 2400 yang baru ini dibaca dengan seksama, karena banyak sekali paragraf-paragraf, terutama yang di paragraf penjelasan yang merupakan prosedur-prosedur alternatif yang sepatutnya kita ikutin dalam kondisi penugasan kita di lapangan. Karena di dalam paragraf-paragraf penjelasan itu memberikan alternatif-alternatif bagi kita untuk melakukan prosedur-prosedur mana saja yang akan dilakukan. Dan paragraf penjelasan itu memperkaya pengetahuan kita apa yang diatur di dalam paragraf utama. Sehingga untuk memahami paragraf utama, kita harus bolak-balik juga ke paragraf penjelasan dan kembali lagi ke paragraf utama agar mendapatkan pengertian yang komprehensif apa yang dimaksudkan di dalam SPR ini. Agar nantinya di dalam melakukan penugasan kita lebih lebih comfort, lebih meyakini bahwa seluruh
prosedur atau seluruh hal yang diatur di dalam SPR ini sudah kita laksanakan sehingga kita menjadi sangat nyaman dalam membuat kesimpulan dan menyatakan kesimpulan yang akan kita buat. Dan itu sedikit tambahan dari saya. Silakan Pak Badri kalau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Budi, Pak Stephen. Bapak Ibu anggota IAPI dan juga para stakeholder, kami tim DSPAP 1 akan sangat berterima kasih mengharapkan partisipasi, komen ataupun masukan terhadap draft exposure yang telah diterbitkan ini, sehingga kami akan merasa bernilai pekerjaan SPR 1 ini apabila Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi yang sangat bermakna. Ya, jadi apalagi tadi Pak Diki itu tadi sangat menarik ya. Apabila dirasa tidak cukup gitu ya, bukti dan segala macam, alternatif apa yang direncanakan ada di 105, perlu mungkin Pak Diki dalami, kasih masukan, ataupun ada hal-hal yang perlu diargumentasikan, kami persilakan dengan segala hormat. Saya rasa dari saya cukup sekian untuk closing speech kita ini. Jadi kami mengharapkan komentar atau masukan yang bermanfaat sehingga menambah nilai terhadap SPR 2400 revisi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekalian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu Bapak Padri Ahyarsyah dan Bapak Budi Asari yang telah memaparkan materi pada hari ini, serta kepada Bapak Stephen Tanggara yang juga membantu untuk memaparkan materi pada hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pengurus IAPI dan Bapak Ibu jajaran DSPAP 1 yang masih bergabung pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu yang masih mengikuti webinar pada hari ini hingga dengan selesai. Dan kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar hari ini, kami persilahkan untuk mengisi permintaan tanggapan melalui link yang telah kami sampaikan di dalam kolom chat. Dan link itu juga sudah kami emailkan kepada Bapak Ibu. Dan tanggapan ini paling lambat disampaikan sampai dengan tanggal 17 April 2023. Serta dapat kami informasikan kembali bahwa webinar ini tidak menerbitkan sertifikat dan webinar ini akan kami upload melalui kanal YouTube IAPI. Baik Bapak Ibu, kami akhiri webinar pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Nilda, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya izin live ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu yang live kami persilakan. Terima kasih. Oke, Pak Budi. Baru akan kita